Tahun 2022 adalah tahun perkenanan bagi orang yang disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan adalah orang yang hidup menurut konsep Kristus. Apa itu konsep Kristus? Konsep Kristus adalah membangun rumah tangga kita di tengah-tengah komunitas dengan kasih ilahi. Sehingga kita menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jika saudara mau menjadi dampak, lakukan semua kebaikan karena saudara mengasihi Tuhan. Lakukan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Itu tandanya saudara mengasihi Tuhan. Kesuksesan semuanya itu dimulai dari rumah tangga yang damai. Saudara ingin sukses, saudara ingin berhasil, jangan tersesat. Jangan terjerat. Banyak orang Kristen yang terjerat, ingin sukses, parameternya salah. Harus kaya. Tetapi saudara, kesuksesan itu dimulai dari rumah tangga yang damai sejahtera. Dan hasil dari usaha pekerjaan saudara bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga saudara dengan damai sejahtera. Itu yang dikatakan sukses yang sejati. Maka dari itu saudara, bagaimana caranya? Membangun rumah dengan menggunakan konsep Kristus. Yaitu kita berani melakukan firman sehingga proses pemurnian itu terjadi. Membangun rumah dengan kasih Kristus. Artinya setiap kita yang menjadi suami, yang menjadi istri, dan yang menjadi anak harus melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari yang harus didasari oleh firman Tuhan dengan kasih ilahi. Artinya setiap kehidupan saudara sehari-hari, saudara harus melakukan aktivitas itu dengan dasar kasih. Saudara bekerja, jadilah pekerja yang berkarakter. Jadilah pekerja yang mempunyai integritas. Jadilah pekerja yang mempunyai kejujuran. Kalau saudara jujur, saudara melakukan kebenaran firman. Mengapa? Kalau saudara melakukan kebenaran firman, itu tandanya saudara mengasihi Tuhan. Lakukan saudara. Kalau saudara mengasihi suami, mengasihi istri, dasarnya firman. Firman Tuhan mengatakan, kasih istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau saudara lakukan, itu tandanya saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena di Pemazmur mengatakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jam malam dengan memperoleh roti dengan susah payah. Sebab ia memberkati yang ia cintai pada waktu tidur. Saudara, menjadi orang yang dicintai adalah orang yang berani melakukan kebenaran firman. Orang yang melakukan kebenaran firman, maka hidupnya akan disertai Tuhan. Dan dia mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Maka dari itu di dalam kitab Mazmur 127 ayat 1-5 terdapat sebuah kata yang sangat penting. Yang bisa menentukan masa depan saudara dan saya. Yaitu, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya kesuksesan rumah tangga
sangat bergantung dengan konsepnya Tuhan. Kata membangun di dalam bahasa Ibrani bana. Bana artinya membangun. Di dalam kehidupan kita, kita perlu membangun rumah tangga kita dengan konsepnya Kristus, yaitu firman. Peran sebagai seorang imam, peran sebagai seorang istri, imamnya harus bijaksana. Imam yang bijaksana adalah imam yang mau mendengarkan kebenaran firman. Imam yang menjadi mentor kehidupan. Imam yang mau melatih kebenaran firman. Menjadi contoh bagi orang di sekitar keluarga. Nah, inilah yang saya katakan membangun rumah dengan konsepnya Tuhan. Berapa banyak di dalam kehidupan kita, suami atau bapak tidak hadir di tengah-tengah keluarga. Dia sibuk. Dia sibuk dengan pekerjaannya. Seolah-olah dia adalah pahlawan di tengah-tengah keluarga. Dia memang bisa menghasilkan banyak uang. Tetapi saudara, itu bukan parameter kesuksesan. Karena saya sudah berhadapan begitu banyak orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Dan dia lupa fungsinya sebagai seorang bapa. Dia tidak hadir di tengah-tengah rumah tangganya. Dan dia tidak menjadi life coach. Dia tidak menjadi mentor bagi anggota keluarganya. Dia tidak melatih kebutuhan-kebutuhan rohani bagi seluruh anggota rumah tangga. Dia tidak membangun mezbah. Maka dari itu saudara, berapa banyak orang Kristen parameternya hanya kekayaan, tetapi sebenarnya itu dia sedang tersesat. Maka dari itu saudara, ada 2 langkah untuk menghadapi tahun 2022 supaya mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Yang pertama saudara, kesatuan dengan Allah. Saudara, kita perlu mempunyai kesatuan dengan Allah. Bagaimana manusia bisa bersatu dengan Allah? Maka dari itu saudara, karena Yesus yang sudah tumpahkan darah, dia sebagai anak domba, dia yang mendamaikan adalah manusia dengan Allah. Maka dari itu saya katakan kesatuan dengan Allah dengan membangun mezbah. Itu sudah sebuah anugerah. Kita bisa langsung mencari Tuhan. Kita langsung bisa berdoa tanpa melalui pihak yang ketiga. Tidak seperti zaman dahulu kita harus melalui imam besar atau kita harus melalui nabi. Tetapi hari ini kita mengucapkan syukur karena Kristus yang mau mati di atas kayu salib. Dia mendamaikan perseteruan antara manusia dengan Allah melalui korban Kristus. Maka dari itu kesatuan dengan Allah membangun mezbah keluarga. Dengan membangun mezbah itu kita membangun hubungan. Melalui persekutuan dengan Allah, dengan doa. Setiap saudara berdoa sekeluarga. Dan mendengarkan firman dan firman dilakukan. Dengan mengenal dan meneladani karakter Allah. Maka rumah tanggamu ada damai sejahtera. Bagaimana cara mengenal? Apa yang harus kita kenal? Allah yang kita sembah itu Allah Maha Kasih. Maka itu harus direfleksikan di dalam hidup kita sehari-hari. Jangan hidup hanya untuk diri saudara. Saudara harus mempunyai kasih ilahi. Di dalam rumah tangga kita punya kasih ilahi. Kasih ilahi itu adalah unconditional love. Kasih yang tanpa syarat. Baik terhadap istri, baik terhadap anak. Kalau suami menjadi suami yang bijaksana, dia harus memiliki unconditional love. Dia mempunyai kasih ilahi. Mungkin dia disinggung
oleh anggota keluarganya. Tetapi dia didik dengan kasih. Maka rumah tangga ini selalu ada damai. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kasih, yang harus direfleksikan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu mengampuni. Nah inilah kalau kita masukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang ada perbedaan, memang ada perselisihan, tetapi kalau dasarnya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mengasihi, itu kasih ilahi, maka rumah tanggamu ada damai. Urusan besar dikecilkan, urusan kecil dihilangkan. Banyak orang Kristen urusan kecil dibesarkan, urusan besar dibesar-besarkan. Mengapa? Hatinya sudah terkontaminasi dengan kebencian. Hatinya sudah terkontaminasi dengan kedagingan. Kedagingan itu adalah perseteruan, perselisihan, kebencian, dendam, iri hati. Maka dari itu saudara, Tuhan mengajar bangun mezbah. Di mezbah itu ada penyembelihan anak domba. Artinya di dalam kehidupan sehari-hari ada pengeratan daging. Ada penyangkalan diri. Ada pikul salib. Di dalam kehidupan rumah tangga yang berkualitas. Di mezbah. Dan mezbah itu akan mengubah. Saya perlu sampaikan saudara. Tahun 2022 kalau saudara mau menjadi pemenang. Mau menjadi orang yang diberkati. Saudara harus mengadakan suatu perubahan. Perubahan secara militan. Perubahan karakter. Berani bayar harga. Selain Allah yang maha kasih saudara, kita harus meneladani Allah yang kita sembah itu Allah yang maha kudus. Jaga lidah saudara. Jangan suka menghakimi orang. Jangan suka mengumpat. Jangan suka mengutuk. Jangan suka gosip. Jangan suka menghakimi orang. Allah yang kita sembah itu Allah yang kudus. Jangan berselingkuh. Jangan melihat hal-hal yang porno. Berapa banyak orang Kristen yang terjerat, saudara. Nah kalau kita mengenal Allah yang kita sembah, yang kudus, kan kita belajar menjadi orang yang kudus, saudara pasti bisa menyatu dengan dia. Saudara, di mana saudara mengenal Allah yang kita sembah itu Raja Damai. Di dalam rumah tangga kita membutuhkan dia. Ada perseteruan, ada perselisihan, ada kesalahpahaman. Undang dia. Baca firman. Seluruh keluarga di mezbah. Berdoa. Firman menyentuh. Ambil langkah. Mengampuni. Mengaku salah. Berubah. Bertobat. Saya jamin hidup saudara akan berkemenangan. Kalau saudara meneladani karakter Tuhan. Sifat Tuhan. Saudara punya kuasa. Di mana saudara berada, ada mujizat, tumpang tangan, ada mujizat yang terjadi. Maka dengan meneladani karakter Allah, dengan melakukan kebenaran firman, maka Allah hadir di dalam kehidupan kita, yaitu terjadi kesatuan, terjadi kemanunggalan antara manusia dengan Allah. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 2 sampai 7. Mari kita baca berganti-gantian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku
dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara perhatikan, tahun ini adalah tahun perubahan. Kita harus berubah. Konsep hidup kita harus berubah. Jangan melihat ke belakang, lihat ke depan. Kalau kita lihat di ayat yang kelima, dikatakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Dan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, untuk menghadapi masa sukar, saudara harus melekat kepada Tuhan. Saudara harus manunggal dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa manunggal kalau saudara tidak menteladani karakternya Tuhan? Karakternya dia adalah maha kasih. Kalau di dalam hidup saudara tidak punya kasih, bagaimana saudara bisa tinggal di dalam Tuhan? Kalau kehidupan saudara tidak punya kasih, bagaimana saudara bisa manunggal dengan Allah? Kalau kehidupan saudara tidak kudus, bagaimana Tuhan bisa menyatu dengan saudara? Kita harus berubah. Jangan saudara menyimpan sedikit pun kedagingan dalam hidup saudara. Ubah, buang. Kalau saudara terikat, saudara, oleh kebiasaan-kebiasaan yang penuh dengan kedagingan, melakukan perselingkuhan, percabulan, perseteruan, dendam, iri hati, sombong, melakukan kebohongan. Saudara, saya perlu sampaikan, ketaatan dan kesetiaan akan menentukan masa depan saudara dan saya. Yang kedua, saudara, tadi kita bicara tentang kesatuan, bagaimana kita bisa bersatu dengan Allah. Manunggal dengan Allah diperlukan mengenal dia sebagai maha kasih. Kita harus berani bayar harga, mengasihi sesama, mengasihi orang yang membutuhkan, mengasihi keluarga. Seperti saudara mengasihi diri saudara, atau seperti Kristus mengasihi jemaat. Yang kedua, saudara, bagaimana yang dikatakan kesatuan keluarga yang murni harus didasari kasih ilahi. Bagaimana saudara bisa mengasihi sesama, bagaimana saudara bisa mengasihi istri yang notabene saudara belum mengenal dia sebenarnya. Saudara, kalau kita mau mengasihi seseorang, kalau kita melihat hal yang buruknya saja, saudara tidak akan bisa mengasihi dia. Dan firman mengatakan manusia tidak ada yang sempurna. Ada manusia yang sempurna hanya beberapa saja. Salah satunya Nuh. Tidak ada yang sempurna selain Yesus Tuhan. Maka dari itu kalau kita mau bersatu, saudara, istri dan suami yang dididik oleh budaya yang berbeda dengan dua keluarga, dijadikan satu, budayanya beda, kebiasaannya beda, cara pandangnya beda. Bagaimana bisa bersatu? Firman yang bisa menyatukan. Kesatuan keluarga yang murni harus didasari oleh kasih ilahi. Apa itu kasih ilahi? Yaitu unconditional love.
kasih agape. Kasih agape itu kasih yang tidak minta pamrih. Saudara tidak minta dibalas. Saudara melakukan mengasihi dia, istri, anak. Karena dasarnya saudara mengasihi Tuhan. Saudara melakukan firman Allah. Saudara menteladani Tuhan. Itu namanya kasih ilahi. Mari kita buka di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 16 sampai 18. Hendaknya kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikir perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Dan janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kamu hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Perhatikan, saudara, di ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir. Saudara masih ingat saya mengajar tentang homoto madon. Sehati, sepikir, dan seperasaan. Dalam hidupmu bersama. Bagaimana bisa terjadi? Tidak mungkin, saudara. Suami dan istri bisa sehati, sepikir, seperasaan. Tidak mungkin. Selain didasari oleh firman Allah. Selain kita mengerti bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri yang mengajar kita untuk meneladani dia, didasari oleh kasih. Dan tanggung jawab sebagai seorang imam, fungsi sebagai imam diikat oleh firman. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau mau sukses, engkau mau berhasil, jadi imam yang bijaksana. Imam yang bijaksana adalah imam yang berhikmat dari Allah. Imam yang bijaksana yang mempunyai kasih seperti Allah. Imam yang bijaksana, imam yang mau melindungi. Nggak hidup di dalam keegoan. Imam yang bijaksana, imam yang tidak selalu menghakimi istri dan anak-anak. Imam yang bijaksana adalah imam yang tidak otoriter. Dia mengayomi, dia melindungi, dia mau mendengar kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh istri dan anak-anak. Tetapi karena kita disibukkan dengan pekerjaan kita, disibukkan dengan bisnis, kan dia arahkan bisnis sebanyak mungkin dapat uang, maka fungsi imamnya hilang. Hari ini, saudara, saya mengajak saudara untuk menjadi pemenang. Adakan perubahan. Kita harus berubah. Katakan dengan sebelahmu, kita harus berubah. Kita harus berubah, aku harus berubah. Untuk mencapai sebuah terobosan dibutuhkan kesatuan secara horizontal. Yaitu hubungan kasih antara manusia dengan sesama. Sehingga terjadilah kesatuan yang sejati. Antara suami dengan istri, antara istri dan anak, antara orang tua dan mertua. Berapa banyak mertua yang sakit hati. Berapa banyak mertua yang kepahitan dengan menantu. Berapa banyak menantu yang kepahitan dengan orang tua. Karena apa? Mereka tidak berfungsi sebagai semestinya. Yaitu fungsi sebagai seorang Kristen yang harus didasari oleh firman Tuhan. Bagaimana caranya kita dapat mengasihi sesama? Kasih Allah yang sudah dicurahkan di dalam hati sejak kita menjadi orang percaya. Maka kita perlu mengaktifasikannya dengan mengundang Roh Kudus untuk hadir sehingga kita dipenuhi oleh kasih Allah melalui firman yang kita baca. Mari kita buka di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Artinya setiap saudara yang punya pengharapan kepada Kristus, saudara tidak akan kecewa. Saudara punya pengharapan kepada firman Allah, saudara tidak akan kecewa. Saudara punya pengharapan dengan melakukan firman Allah, saudara tidak akan kecewa. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus
dengan mengkaruniakan kepada kita. Maka dari itu saudara, kasih Allah sudah ada di hati kita. Dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tinggal apa? Tinggal kita mengaktifasikan. Bagaimana cara? Firman itu dilakukan, undang Roh Kudus untuk supaya saudara bisa melakukan dengan sempurna. Saudara akan mengalami terobosan. Saudara akan menjadi orang yang disukai. Di mana saudara berada, saudara disenangi oleh orang. Kalau saudara jauh, saudara dikangeni oleh orang. Karena apa? Terpancarlah kasih ilahi dalam hidup saudara. Kalau saudara mau bersatu, didasari dari apa? Kasih yang harus diaktifasikan dengan dilakukan. Yaitu firman, yaitu kasih itu sendiri. Dengan tekun saudara. Mengasihi itu perlu ketekunan. Maka terjadilah kesehatian saudara. Setiap kesehatian di dalam rumah tangga akan menarik hadirat Allah. Dan rumah tanggamu akan mengalami pemulihan. Di dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan ini. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Di dalam kehidupan ini kita harus saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghormati. Tidak ada yang lebih hebat. Ada hukum yang pertama, kasih Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua, mengasihi sesama. Termasuk istrimu, termasuk suamimu, termasuk anak-anakmu. Maka hadiratnya dan kuasanya memulihkan keluarga. Menjadi damai sejahtera bagi yang melakukan kebenaran firman. Yaitu saling mendoakan, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menguatkan, saling memberkati. Saling menopang dan saling berkorban. Berapa banyak kita terjerat. Saling mencari kesalahan masing-masing. Saling menghakimi. Saudara harus bertobat, kita harus buang itu. Kalau saudara berani lakukan, saya jamin hadirat Allah hadir, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Kesatuan keluarga bisa terjadi dengan sempurna. Kita harus menanggalkan egois. Tanggalkan individualisme. Di dalam rumah tangga kita harus saling itu berlomba-lomba mengasihi. Saling itu artinya berlomba-lomba mengasihi, berlomba-lomba peduli. Tanggalkan keegoan kita. Berapa banyak suami istri hidup di dalam keegoan, mempertahankan kebenarannya masing-masing. Mereka lupa bahwa itu adalah produk dari si iblis. Supaya engkau kehilangan damai sejahtera. Berapa banyak istri yang diam, yang dianggap tidak ada masalah. Diam itu ngempet saudara. Dan satu saat itu akan terjadi ledakan, saudara. Kalau terjadi keledakan, terjadi sebuah perseteruan, perceraian, yang menjadi korban itu anak-anak kita. Untuk meraih kesatuan kita membutuhkan untuk menanggalkan egois, mengesampingkan kepentingan dan keinginan diri sendiri. Mari kita buka di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1-4. Perikopnya adalah hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu meminta itu yang hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, mari kita perhatikan dari ayat yang pertama, saudara. Dari mana datangnya sengketa pertengkaran di antara kamu? Alkitab mengatakan dari hawa nafsu. Ingin cepat kaya. Ingin cepat kaya dengan apa? Dengan mengambil milik orang. Ingin cepat kaya dengan melakukan korupsi. Ingin cepat kaya dengan dusta. Itu adalah pekerjaan orang yang duniawi. Di ayat yang kedua dikatakan demikian. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperoleh. Banyak orang ingin sesuatu tapi tidak dapat. Lalu apa? Kalau sudah tidak dapat, dia cari jalan untuk membunuh. Mungkin tidak membunuh secara jasmani, membunuh pembunuhan karakter. Kesatuan keluarga bisa terjadi. Harus saling mengenal kelemahan masing-masing. Saudara harus mengenal kelemahannya istri saudara, suami saudara, harus kalau saudara kenal. Dan kalau saudara sudah mengenal, harus saling mengcover saudara. Saling melengkapi, saling peduli, saling menghormati supaya apa? Kasih ilahi itu kan bertumbuh dengan subur. Jadilah istri yang ideal, saudara. Suami harus belajar lihat kelemahan istri. Dan saya mengambil satu contoh, saudara. Istri itu singkatan irit. Istri yang ideal, saudara. Kalau istrimu tidak irit, ya toh, jangan dihakimi. Cari jalan kompromi. Cari jalan untuk supaya ada pengertian, ada perubahan. Maka dari itu istri yang ideal ini yaitu irit. S-nya sabar atau setia. T-nya apa? Taat. Tekun. Menghadapi suami, taat. Apa yang diperintah, tunduk kepada suami, taat. Taat firman. Dan tekun. Berdoa. Memberi semangat kepada suaminya. Tangguh. Suaminya mengalami kegoncangan, tangguh. Memberi motivasi. R-nya rajin. Selain rajin dan romantis. I-nya iman. Maka istri yang ideal itu istri yang irit, istri yang sabar setia, istri yang taat tekun tangguh, istri yang rajin romantis dan iman. Punya iman. Bagaimana suami yang ideal? Harus sabar. Tidak gampang terpancing oleh marah. Selain sabar, usaha. Harus berusaha. Pantang menyerah. Di dalam kerohanian harus usaha. Harus berdoa, menyembah, memuji. Melakukan firman. Bekerja, harus usaha. Sampai berhasil. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Hanya amal, saudara. Harus menolong orang yang lemah. Harus peduli dengan orang yang membutuhkan pertolongan. M-nya melindungi. Mengayomi, menopang, menguatkan. Yang I, iman. Apapun persoalanmu, tetap beriman kepada Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Maka dari itu kepedulian itu atas kebutuhan jasmani dan perhatian pasangan yaitu suami, istri dan anak-anak. Saya percaya saudara, jika saudara lakukan, hidupmu akan berkemenangan